Badan Nasional Sertifikasi Profesi di tahun 2023, Certified Human Capital Division. Beliau juga aktif sebagai praktisi mengajar dari Kementerian Pendidikan dan Dikti. Kemudian sebagai pengajar di Kelas Inspirasi Institute. Itu sebagai CV dari Bapak Lisan Rahmawan MPSI. Selanjutnya waktu kita berikan kepada beliau secukupnya. Jadi aturannya 45 menit. Namun khusus ya untuk Bapak Lisan ini karena nanti akan ada tugas yang lain. Jadi setelah presentasi sebentar kemudian akan meninggalkan ruangan ini, sehingga nanti boleh mengajukan pertanyaan ya khususnya untuk adik-adik atau juga Bapak Ibu, pertanyaan kepada Bapak Lisan mengenai materi dan kemungkinan ya karena beliau dari HRD kesempatan kalau melamar di Indolang itu bagaimana, atau kiat-kiat khusus untuk bisa masuk sebagai karyawan di perusahaan. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Lisan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi kalau saya tanya selamat pagi, jawabnya pagi, luar biasa gitu ya. Terutama untuk adik-adik semua biar semangat, biar gak kalah. Semangat pagi, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua, kadang ada semua ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas tunjuk yang atas rahmat dan beliau kita bisa berkumpul. Kemudian selawat serta salam menunjukkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada bapak-bapak, ibu, terutama kepada kami sampaikan kepada Bapak dari Bapak Dr. Daryono selaku Rektor, kemudian dan Bapak Ibu Wakil Rektor, DK, Kaprodi, Universitas PGRI Juara, terus kemudian kepada Ibu Nino, Ida Suryani, terima kasih, terus kemudian kepada Ibu Haja Azamila, PDI, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah serta adik-adik semua yang sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu dan kesempatan pada momen hari ini. Saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit tentang bagaimana sih peran serta pendidikan dalam hal ini industri terkait dengan pemakai atau usernya teman-teman SDM yang unggul. Sebelum kita mulai, mungkin saya boleh tahu di sini teman-teman, ya terutama teman-teman adik-adik semua yang inginnya bekerja di pabrik itu berapa banyak sih? Coba angkat tangan boleh yang ingin lanjut kerja di pabrik. Udah ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang ingin jadi PNS boleh angkat tangan? Bukan, ada. Kangen jauh. Oke. Yang ingin jadi ibu rumah tangga? Angkat tangan. Otomatis ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, mungkin saya ada pantun sedikit boleh? Pagi-pagi minum kopi susu, enaknya sambil makan roti hadar. Kalau ingin jadi sukses, jangan malas, harus rajin belajar. Sekali lagi.
judulnya? Oh ya. Malam-malam melihat bintang. Langit cerah tanpa awan. Dengan semangat dan disiplin, sukses pasti datang. Nah, ini merupakan kunci materi kita pada hari ini, pada teman-teman. Kami akan share kondisi seperti apa sih sebenarnya dan dilema yang kami hadapi di perusahaan menghadapi kondisi yang saat ini. Dan nanti juga terkait dengan kebutuhan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh rekan-rekan semua, adik-adik semua untuk nanti bisa sukses ke depannya. Harapannya kita di tahun 2045 menjadi Indonesia emas, betul? Bukan Indonesia cemas, ya. Karena bedanya hanya huruf C saja, tipis, ya, seperti itu. Kalau kita mau jadi Indonesia emas 2045, kira-kira perlu disiapkan mulai kapan? Sekarang. Kalau teman-teman semua sekarang umur berapa kira-kira? 17, 18, ya. Ada yang plus 10 enggak? Enggak ada ya. Kalau sekarang 17 sampai 18, kira-kira di tahun 2045 ada semua usia berapa? Berapa? 38 berarti teman-teman akan mencapai puncak karir, betul? Kalau di perusahaan ya sudah jadi manajer lah ya, gitu. Terus kemudian kalau di pegawai negeri secara kepangkatan sudah bagus, betul? Terus kemudian sebagai peran orang tua teman-teman di usia segitu, insya Allah sudah jadi bapak-bapak dan dengan anak yang sekolah, betul? Dan ibu-ibu sudah. Oleh karena itu, message pertama yang mau kami sampaikan adalah jika kita ingin sukses saat ini, kita mohon maaf, kita harus persiapkan sejak saat ini. Sepakat? Sepakat. Jadi kita jangan sampai lemah dan jangan sampai lengah dengan kondisi saat ini. Mungkin teman-teman saat ini melihat kondisi lebih cukup nyaman dibandingkan kondisi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu guru semua yang ada di depan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di depan selaku pemateri dan zaman saya, gitu ya. Ya kita ini kan masih muda sepantaran, gitu ya. Beda tipis lah, beda tipis. Nah, sekarang banyak stigma, ya saya bilang stigma dan labeling terkait generasi saat ini yang dianggap sebagai generasi stroberi. Ya, generasi stroberi itu disampaikan pertama itu oleh Prof. Lekar Nasari di tahun 2014, kalau nggak salah atau 2015, bahwa generasi stroberi itu sekarang kelihatannya bagus-bagus, cakep-cakep dan terganteng bagi yang laki-laki. Bagi yang cewek itu cantik-cantik, ya, dibandingkan generasi kami yang mungkin dulu nggak terlalu mengenal apa itu make up, ya, tidak mengenal apa itu terkait dengan oplas lah bahasanya sekarang ya, nggak mengenal yang namanya dengan fashion dan lain sebagainya. Tapi generasi saat ini karena didorong oleh tanda kutip kenyamanan, teman-teman sekarang merasa nyaman nggak sih? Rasa mudah nggak menjalani hidup? Makan terjamin 3 hari sekali? Bukan 3 hari sekali Pak, 3 kali sehari. Ya. Di sini ada nggak yang makannya 1 hari 1 kali? Boleh angkat tangan? 1 hari 1 kali. Puasa. Puasa tuh nggak bisa makan? Puasa. Ya beda ya kalau puasa. Generasi saat ini cukup nyaman, tapi sehingga dikarenakan kenyamanan itu yang seringkali membuat terlena. Betul nggak? Nah itu yang perlu kita hindari, perlu kita antisipasi agar teman-teman ini ke depannya menyambut tahun 2045 Indonesia Emas itu lebih siap. Sepakat? Sepakat, gitu ya. Oke, lanjut
Nah, itu message-nya Bapak Ibu. Jadi sehingga kita perlu menyiapkan generasi saat ini untuk menjadi generasi yang siap, generasi yang memang nanti siap menyongsong secara fisik, secara mental, dan secara keimanannya, ya. Karena kondisi saat ini dan kedepannya akan semakin parah. Kalau kita baca hasil penelitiannya, kalau kita melihat, ya, teman-teman ingin melihat sebuah negara, ya, atau perkembangan saat ini, kita bisa melihat beberapa negara yang sudah melewati apa yang belum dilewati sama Indonesia. Contoh, maksudnya gimana Pak? Saat ini di Indonesia itu belum common terkait dengan teknologi, ya. Belum common itu level teknologinya masih sedikit di belakang oleh negara lain, ya. Nah, contoh nih kemarin teman-teman pernah dengar nggak atau baca Xiaomi, ya. Kan teman-teman tahu Xiaomi? Tahu. Merek apa? HP. Ya, HP terus apa lagi? Power bank dan lain sebagainya, macam-macam ya. Kemarin mereka investasi 4,5 triliun di Cina mendirikan pabrik yang full otomatis, tidak ada orangnya. Begitu. Dan itu bagi sebagian orang, dari pengusaha, itu menjadi sesuatu yang menggembirakan. Ya, karena apa? Biaya terhadap atau biaya yang ada di perusahaan, Pak. Kalau kita ngomong orang, ya, di perusahaan padat karya, ya, contoh padat karya itu garment, sepatu, ya, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang orangnya banyak, biaya orang itu mencapai kurang lebih 40%. Ya, jadi besar biaya orang. Biaya bahan baku itu kurang lebih 45%. Ya, sisanya biaya-biaya energi dan lain sebagainya. Bagi perusahaan yang padat modal seperti Indolato, ya, itu biaya orangnya itu 20%. Gitu. Nah, nantinya mungkin suatu saat yang mungkin saat ini di Indonesia belum familiar, perusahaan yang tidak ada orangnya di Cina itu sudah banyak, Pak. Gitu. Saya dapat cerita dari teman saya yang ada di Cina, di Jepang, itu sekarang sudah cukup masif perusahaan yang hampir tidak ada orangnya. Gitu. Jadi di luar itu, Pak, di Jepang, di Cina, ya, dan di beberapa negara Eropa itu sudah biasa melihat pabrik yang seluas Uniwara ini orangnya tidak sampai 10 orang. Begitu. Dan sifatnya cluster. Cluster itu apa, Pak? Pabriknya di Uniwara, head office-nya di Surabaya. Begitu. Jadi orang yang di sini itu sedikit. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah di sumber dayanya. Untungnya di Indonesia saat ini masih belum seperti itu. Apakah kedepannya seperti itu? Sangat mungkin, ya. Oleh karena itu, teman-teman semua perlu mempersiapkan diri nanti maunya seperti apa. Begitu, ya. Next, lanjut. Nah, tantangan utama saat ini yang ada dan ini akan dihadapi oleh teman-teman di dunia kerja. Ya. Halo. Masih bisa on? Saya. Nah, beberapa tantangannya adalah saat ini persaingannya sangat ketat, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Persaingan usaha itu sangat ketat. Karena apa? Jumlah lulusan baik itu dari SMA, SMK dan perguruan tinggi itu tidak seimbang dengan jumlah lowongan yang ada. Ya, sehingga persaingannya semakin ketat. Dan saat ini itu level karena persaingan yang ketat sehingga standar minimalnya itu naik. Kalau di zaman saya namanya S1 itu pasti jabatan
jabatannya itu staf atau administratif yang tidak pegang mesin. Di zaman saya tahun 2010-an awal. Saat ini lulusan D3, lulusan S1 itu bisa jadi melamar untuk posisi operator. Bisa dikarenakan memang teknologi, sekali lagi teknologi yang tinggi, sehingga requirement-nya atau persyaratan operatornya itu tinggi, atau memang sudah tidak ada kerjaan, sudah tidak ada yang terima, akhirnya nyari pekerjaan yang ada. Jadi kalau saya ya lagi buka lowongan operator, contoh nih, bukannya di waktu sekarang ya, di operator saya dulu pernah di salah satu perusahaan saya yang lama, saya buka lowongan operator alat berat. Kalau saya sebelumnya ada di Pengalangan di tambang gitu ya, atau kayak di pabrik waktu saya di Sidoarjo, saya buka posisi 10 lowongan, yang lamar itu 120 ya, tahun 2017 ya. Ya, nggak tahu sekarang pasti lebih banyak ya. Jadi persaingannya lebih ketat. Yang kedua adalah perubahan pola kerja. Pola kerja sudah berubah. Dulu sebelum COVID kita tidak mengenal yang namanya hybrid working ya, atau kerja offline dan online. Sekarang itu sudah biasa. Bahkan ada yang full online. Apakah ada Pak? Ada. Ya. Saat ini kita rata-rata berapa hari kerja? 5 atau 6, betul? Di beberapa perusahaan di Jakarta itu sudah menerapkan 4 hari kerja. Ada. Jadi pola cara kerjanya itu sudah berbeda. Contoh di beberapa posisi ya, terkait mungkin pekerjaannya IT support ya, pekerjaan yang programmer itu ada yang namanya WFH, work from anywhere, ya itu ada, begitu. Dan itu menjadi sebuah tantangan teman-teman semua. Ya. Yang selanjutnya adalah kesenjangan keahlian atau gap kompetensi. Ini juga yang kita alami. Kalau teman-teman melihat lowongan, kira-kira selalu ada nggak? Kalau teman-teman ke dinas atau melihat portal atau melihat portal job lowongan kayak Jobstreet, ya, kemudian di Grid atau dilihat di pabrik, selalu ada tulisan menerima lowongan. Pertanyaannya, kalau ditanyakan kepada kami selaku HR, Pak, gampang nggak Pak nyari orang? Jawabannya susah Pak, aneh loh, ya kan? Bagi kami di HR itu tidak mudah Pak mencari orang, terutama orang-orang yang memiliki dan membutuhkan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi tertentu, ya, begitu. Apalagi kalau sekarang di Idolaco mesinnya itu hampir fully otomatis, hampir full otomatis, begitu. Jadi di sana itu Pak, orang packing kalau di beberapa perusahaan yang ngangkutin kan orang. Kalau di Idolaco tidak Pak, pakai robot. Jadi mulai dari proses, pembuatan adonan atau pre ini, kemudian sampai susu itu dituang, di packing, itu dilakukan sama robot, begitu. Jadi hampir full otomatis. Sehingga kita cari orang-orang yang siap itu agak susah, begitu ya. Nah, oleh karena itu apa yang kami lakukan? Yang seharusnya kami mengutamakan untuk orang sekitar, ya, orang warga atau minimal orang Kabupaten Pasuruan, tapi karena memang tidak ada, mau nggak mau kita open untuk daerah lain. Ya itu salah satu curhatan kami, ya. Begitu. Tenang aja Pak. Oke, habis itu terkait dengan tuntutan produktivitas, itu juga menjadi masalah. Begitu. Tantangan ada di kami. Next Pak. Oke, selanjutnya yang tadi sedikit saya sampaikan bahwa saat ini terjadi yang namanya perubahan tren
pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan. Bagi Bapak Ibu, mungkin kepala sekolah, Bapak Ibu dosen, ya, dulu tidak ada yang namanya pekerjaan content creator, betul? Dulu itu tidak ada yang namanya UI designer, UX designer, bahkan namanya data analis, ya. Kemudian yang saat ini itu banyak hilang, itu kayak teller itu sudah banyak hilang, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak perubahan teman-teman. Ini yang terjadi di tahun 2024. Kedepannya mungkin banyak pekerjaan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kasar, ya, terkait dengan kayak cleaning, pekerjaan kayak resepsionis. Itu sudah di beberapa perusahaan itu sudah dilakukan oleh robot, ya, sehingga tantangan ke depan itu lebih banyak. Saya nggak mau nakut-nakutin, cuma bicara realitanya begitu, ya. Nah, ini yang perlu kita hadapi bersama. So, apa yang perlu dilakukan, yaitu keahlian yang dibutuhkan itu berubah. Terus kemudian yang dicari apa sih sebenarnya? Ya, nilai yang dicari, Pak. Ya, kalau dulu orang kerja itu lebih monoton. Saat ini sudah kecepatannya sudah dituntut. Apalagi generasi saat ini, generasi teman-teman itu generasi Z atau generasi Alpha, itu cara kerjanya sudah butuh cepat, betul nggak? Nah, itu juga butuh ini. Lanjut, Pak. Apalagi angkatan kerja, ya. Ini data saja, angkatan kerja kalau di Jawa Timur, ya, 27,6 juta. Kalau di Kota Pasuruan itu 500.000 orang angkatan kerjanya, ya. Nah, tingkat penganggurannya itu lumayan 3%, meskipun masih di bawah rata-rata Jawa Timur, tapi ya perlu disiasati dengan baik, ya. Tingkat partisipasi kerjanya itu hanya 68,7, masih cukup rendah, dan ini perlu menjadi perhatian. Sebenarnya angka ini ya cukup banyak makna, gitu ya. Tapi saya mau sampaikan adalah bahwa teman-teman saat ini jangan sampai nambah angkatan kerja yang tidak terserap, itu aja, ya. Next. Oke, kalau IPM, indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan alhamdulillah masih di atas rata-rata, ya. Tapi kalau di kabupaten banyak PR-nya seperti yang disampaikan sebelumnya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini mapping aja tingkat pendidikan yang ada di kota, ya. Saya dapat datanya itu mayoritas itu untuk yang diploma, sarjana itu masih belum banyak, hanya kurang lebih kisaran 25%. Ya, tidak apa-apa, memang nanti akan berubah dengan waktunya, ya. Tapi memang diharapkan ke depannya teman-teman itu bisa melanjut, tidak hanya berhenti di SMK saja, ya. Karena kalau teman-teman berhenti di SMK, peluang kerjanya, kesempatan geraknya itu lebih terbatas, gitu ya. Dan teman-teman tidak usah khawatir, ya, namanya di Pasuruan saat ini sudah banyak universitas, tidak usah jauh. Salah satunya ya Uniwara ini dengan banyak jurusan, ya. Teman-teman mau jurusan apa, insya Allah ada, gitu ya. Next. Nah, ini naik saja kalau ini beberapa yang mau bahas. Nah, ini peluang pekerjaan, saya bilang di industri, ya, karena saya bicara di industri. Di industri itu, Pak, di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan paling banyak itu adalah di sektor manufaktur atau Pak pabrik, ya. Di Pasuruan ini banyak banget pabriknya, tapi pertanyaannya adalah lowongannya juga banyak kok, ya kan? Cukup banyak lowongannya. Tapi pertanyaannya kira-kira kalau Anda melamar diterima apa enggak, itu aja, ya. Kami sebagai HR, Pak, saya kasih tahu ya bocorannya HRD itu, ya. HRD itu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Kalau ada lowongan, pasti kan ada yang namanya minimal requirement atau persyaratan minimal, betul? Nah, persyaratan minimal itu biasanya sudah agak saklek, ya. Agak saklek itu maksudnya apa? Kalau memang dia fresh graduate atau beberapa jabatan, kalau nggak sesuai ya udah kita skip, kita pinggirkan dulu.
Sisanya biasanya apa kalau selesai administrasi? Interview, betul? Nah, interview itu yang dilihat, ya, yang dilihat saat ini oleh banyak teman saya itu adalah terkait satu, kira-kira Anda orangnya pekerja keras atau tidak, gitu. Kira-kira Anda itu punya komitmen untuk bekerja keras, ya. Dalam hal ini Anda punya belum nggak sih untuk giat bekerja? Itu yang pertama yang kita lihat. Ya. Yang kedua adalah apakah Anda mau belajar atau tidak, begitu. Ya. Yang ketiga baru kita bicara anak ini jujur atau tidak. Ya. Karena tuntutan saat ini perusahaan itu inginnya bergeraknya cepat. Ya. Yang kedua, karena sistem kerja di perusahaan ini juga berubah, teman-teman. Ya, SOP-nya sering berubah, ya kan, menyesuaikan mesinnya kadang baru. Lah itu juga menuntut kecepatan untuk belajar. Nah, dua item kompetensi itu yang menjadi salah satu kunci, ya. Kalau nanti Anda mau interview, ya dua item ini coba dicek dulu. Kurang lebih seperti apa pada diri teman-teman semua. Oke. Terus setelah itu baru kemudian perdagangan dan jasa, pertanian dan kebutuhan, dan terakhir konsumsi dan infrastruktur. Lanjut Pak. Nah, beberapa yang perlu kita perhatikan, ya, untuk menyongsong masa depan teman-teman, entah itu 1 tahun atau beberapa tahun ke depan, untuk masuk ke dunia kerja. Itu yang pertama adalah peningkatan keterampilan dan kompetensi. Ya, teman-teman jangan hanya fokus kepada ijazah saja. Ya, teman-teman, ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga, bapak ibu guru, bapak ibu kepala sekolah, saat ini kan sudah digelontorkan program, ya terkait dengan seperti program Merdeka Belajar, vokasi dan lain sebagainya yang fokus kepada kompetensi dan keterampilan. Nah, ini penting untuk teman-teman sadari bahwa itu menjadi salah satu kunci untuk Anda bisa bersaing dengan yang lain. Karena pesaing Anda saat ini tidak hanya lokal Pasuruan, tapi juga antar daerah. Begitu. Jadi kalau melamar di satu nih, contoh kayak yang kemarin baru buka Mayora yang di daerah Purwosari, ya itu pabriknya 10 hektaran, itu kebutuhan karyawannya cukup banyak. Pelamarnya tidak hanya Kabupaten Pasuruan, ada yang dari Malang, ada yang dari Mojokerto, Probolinggo dan lain sebagainya. Ya, saya ada teman di situ, ya waktu saya ngopi di depan dan lihat plat nomornya itu udah macam-macam. Tidak hanya N saja, ya, tapi sudah ada P, sudah ada W, ada L, ya itu sebagai contoh gambaran saya. Izin meringankan Ya. maksudnya tidak seluruhnya Siapa? Terima kasih Pak. Nah setelah itu baru kita melakukan kerjasama dengan dunia usaha untuk pendidikan lanjut dan pengembangan. Nah ini jenis industrinya saja. Sedikit info ya kalau ini. Banyak industri kita yang banyak itu di Mamin, kemudian terkait farmasi dan alat kesehatan, kimia, petrokimia dan lain sebagainya. Next. Nah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita memiliki tantangan besar di perusahaan Pak, Bapak Ibu, bahwa saat ini itu banyak terjadi kesenjangan keterampilan antara pelamar dan kebutuhan. Ya. Terus kemudian pasar yang kompetitif, ya persaingan kami di sesama perusahaan. Kalau dulu pabrik susu itu hanya ada beberapa. Mungkin teman-teman yang familiar kalau susu mungkin Nestle, ya, Bisflex, Bendera, Putrajaya, ya setelah ini tutup Bu. Terus kemudian Indomelek, saja dulu, betul nggak? Kalau sekarang itu Mayora ngeluarin susu, ya kan? Kemudian Jarum, ya, pabrik rokok itu bukan perusahaan susu Pak, begitu. Ya kan?
terus kemudian Mayora keluarin, ya. Banyak perusahaan sekarang itu Garuda Food dan lain sebagainya itu masuk ke perusahaan atau ke jenis usaha susu, sehingga persaingan di kami itu juga meningkat. Ya, yang dilakukan perusahaan apa? Ya berarti efisiensi biaya untuk menekan harga agar tetap bersaing. Kayak kemarin ada booming susu, ya, yang harganya murah, satu botol saingannya Indomilk. Ada yang tahu susunya apa? Milku, ya, yang dia jual rugi. Milk itu jual rugi, Pak. Begitu. HPP-nya sama harga jualnya itu hampir minus, ya. Dengan segitu HPP-nya itu hampir minus kalau di total, ya. Ya, tapi ya kayak gitu namanya persaingan usaha, ya. Nah, itu yang dilakukan perusahaan adalah ya menekan biaya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mulai dari biaya modal, biaya orang itu ya dituntut untuk seefisien. Dampaknya apa? Ya keperekrutan karyawan, spesifikasi karyawan dan lain sebagainya itu semuanya dievaluasi dan lain sebagainya. Terus kemudian pergeseran kerja, ini sudah saya sampaikan. Next, Pak. Nah, ini yang perlu menjadi fokus teman-teman semua, bahwa kita saat ini ayo kita kembangkan diri dan kompetensi teman-teman semua, ya, untuk kedepannya. Karena apa? Bagi teman-teman yang mau masuk usaha dan mungkin juga ada teman-teman yang mau berusaha sendiri, tantangannya itu juga sangat besar, ya. Dengan cara apa, Pak? Ya, yang pertama itu kita harus tahu, kita identifikasi dulu kekuatan kita atau kelebihan kita saat ini itu apa, tujuan kita mau kemana, ya. Dan selanjutnya baru kita kuasai keterampilan baru yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, cari umpan balik atau dalam hal ini cari saran, teman dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa kita lakukan, teman-teman, sehingga kita bisa dapat berkembang dan menjadi lebih baik. Next. Ini teknologi, saya sudah singgung di sebelumnya. Sekarang teknologi itu menjadi kewajiban, ya. Untuk anak-anak sekarang saya nggak komentar lah, ya, lebih banyak, ya. Nah, apa yang kita lakukan, yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah kita harus membuat keterampilan, ya. Ingat teman-teman, kita ingat kompetensi kita kuatin, skill kita kuatin, ya, baik itu hard skill maupun soft skill. Terus kemudian tingkatkan daya saing, adaptasi yang cepat, dan jangan lupa yang terakhir, pilih jenis pendidikan lanjutan yang tepat, ya. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, bagi yang masih ada kemampuan untuk lanjut sekolah, silahkan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, teman-teman, ya. Jangan sampai dengan karena mungkin kemalasan teman-teman, ya, atau mager, ya, pengennya jadi kaum rebahaners, ya. Nah, itu jangan sampai mencegah teman-teman untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan ke pendidikan lanjut, ya. Karena apa, teman-teman? Yang saat ini di zaman saya sebagai HR saat ini hampir banyak requirement-nya itu yang sudah D3 atau S1 itu sudah umum. Yang zaman saya di tahun 2010 itu umumnya itu SMA, SMK. S1 itu belum umum, Pak. Gitu. Nah, belum tentu nanti 10 tahun ke depan, ya, mungkin persaingannya mungkin akan lebih advance lagi, ya. Dan persaingannya bukan sesama Indonesia, ya, mungkin dari orang luar itu bisa masuk, ya. Nah, makanya penting untuk teman-teman semua, jika memang masih punya biaya atau memang masih bisa diusahakan untuk lanjut, silahkan lanjut, ya. Kalau mau ke Pasuruan sudah banyak, ya, ada Uniwara, ada UNU, terus kemudian ada beberapa kampus yang lain, gitu, ya. Di sini juga banyak untuk fakultasnya. Ini bukan endorse, ya, ini bukan endorse, cuma menyampaikan saja, ya.
begitu. Jadi teman-teman pikirannya jangan kuliah itu di luar kota, tapi di sini itu sudah ada. Insya Allah bagus dan insya Allah kompeten semua. Ya, oleh karena itu teman-teman siapkan diri teman-teman, jangan menyerah karena persaingan kalian juga akan lebih berat daripada zaman saya. Kurang lebih itu. Next slide. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.